Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. 1, 2, 3 dan 4, 9, 10, 11 dan 12. Advokat mengundang Ustadz Abdul Somad sampai lupa COVID-19. Sebetulnya pantun ini hanya sebagai tradisi orang di bumi Melayu Daily, berpantun pembawa acara, berpantun pula awal. Dimulainya 1, 2, 3 dan 4, kita ikut pula 1, 2, 3 dan 4. Itu saja. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar Forum Komunikasi Advokat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit. Saya katakan ke Bang Iqbal, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti dipasangkan orang nih pasal-pasal karet ke kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi, ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi, jangan sampai kena kita pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh saya pun keluar dari masjid mau sarapan. Datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustadz Somad saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh jadi sudah SH? Sudah Pak Ustadz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustadz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang udah masuk neraka Pak Ustadz. Jadi kamu mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustadz. S1 apa? S1 Hukum Islam. Aku mau taubat kata dia. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah nenek mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Sayalah Pak Ustadz, kata dia. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, tersalah sedikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara. Siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia diam. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustaz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia taubat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah tinggalkan dunia ini Pak Ustaz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini taubat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustaz. Dosa-dosa sedikit nanti ku carikan syafaatnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula i-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari 2 daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari 2 daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok,
Ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul kita tengok. Yakin dia PD-nya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang tuh yakin, iya apa tidak? Tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat, atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura. Syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah, minta pendapat orang yang mengerti hukum, wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustadz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustadz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustadz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacaranya. Yang saya pikirkan, mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis, datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu, yang terkenal-terkenal itu, duduk mereka, kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkanlah, tanya berapa bayar? Kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya mendengar siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kebuat nih? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka? Jangan-jangan. Apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus ikan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka.
Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun, dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat, sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah taala. Oh, ini cocoknya di pengacara. Ini cocoknya ustadz ini. Ini cocoknya tukang ojek ini. Jangan sepele kan. Dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya membelanya Pak Ustadz. Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah nih insya Allah beralih saya Pak Ustadz. Tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik. Paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kutusukkan tombak ke tengkuknya, kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf. Itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat, nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kaulah orang yang paling lantang berbicara, kaulah yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga lah yang orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah nih. Dulu sebelum hijrah lantang bersuara, menggelegar. Kalau sidang suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku tinggal tuh semua. Aku udah mau mati aja nih. Oh tak betul. Suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia liihqaqil haq, untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Poin yang pertama, hijrah, taubat bukan berarti meninggalkan ini. Dokter tobat bukan berarti meninggalkan kedokteran. Pengacara tobat bukan berarti meninggalkan hukum. Lawyer, advokat, hakim tobat bukan berarti meninggalkan martil ini lalu martil itu dirubahnya jadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi berubah arahnya. Sebagaimana berubah arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis, berubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-hijrah. Siapa itu yang hijrah itu ya Rasulullah? Man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Sehabis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Palembang kami lanjutkan lagi ke Jambi, dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara.
kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan? Apakah ustadz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian, tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang. Tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba tak ada duitnya, dijualnya kayu anaknya sebesar 2 jari saja, lalu kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu gelambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih. Karena mata hukum tidak memilah dan memilih di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah bintil Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kata Nabi, potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah. Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW, anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, the lion. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan mencuri, tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya, jangan potong tangan? Jadi rupanya Markus ini udah ada juga dari dulu. Lobby-lobby ke Nabi, bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi mul syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi SAW. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau dipeturutkan mau ini, mau ini, mau ini. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyan min turab." Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, seandainya manusia itu lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kita sekarang sampai pada masa masyarakat konsumtif. Mazhabnya konsumerisme, akidahnya wujudiyah, wujud, yang wujud itulah yang ada, yang tak ada wujud tak ada. Sorga tak ada wujud, berarti tak ada. Malaikat kiraman katibin tak ada wujud, berarti tak ada. Neraka tak ada wujud, berarti tak ada. Sampai pada puncaknya Allah tak wujud, mana Tuhan itu? Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan wujudiyah. Wujud itu bahasa orang sekarang materi. Orang yang meyakini hanya yang ada saja disebut dengan materialisme. Matre, ada yang wujud, rumah wujud, mobil wujud, cincin wujud, gelang wujud. Mungkin bapaknya tak seberapa,
Tapi yang bergelang, yang bercincin ini bang, aku kemarin undangan gelangnya hampir sebesar rantai sepeda. Masa abang susah ini kelingking juga lagi? 2 gram dulu akad nikah 80 tahun yang lalu. Bangkitlah semangat. Karena ada perkara-perkaranya bang, mainkan dulu pasal-pasal itu kenapa? Oleh sebab itu maka luar biasa. Oleh sebab itu ibu-ibu hadir pengajian, bapak-bapak hadir. Ini semua adalah, kalau tadi disebutkan ada kejujuran, ada kebaikan, ada integritas, mustahil. Ini hanya kata-kata yang keluar lipstik dari tepi bibir, dari ujung lidah saja. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau tidak ingat mati. Saya dalam sebulan itu paling tidak sekali menengok orang mati sakaratul maut, ikut menengok orang sakit. Saya dalam dunia ustadz. Ustadz itu setannya ada juga, cuman tak banyak-banyak kali. Tetap saya bagaimana mengingat mati ini, langsung datang ke kubur, menengok liang lahat untuk ingat hai Abdul Somad bahwa kau akan mati. Oleh sebab itu bapak-bapak pengacara, ibu-ibu pengacara tentu lebih banyak lagi. Kalau bisa tiap-tiap hari. Kalau bisa syukur yang rumahnya dekat kuburan. Saya ini Pak Ustadz rumah dekat kuburan. Sekali pulang ke rumah 2 kali lewat kubur. Mau pergi lewat, mau balik lewat. Nah, itu bagus sekali. Saya dulu sempat saya buat gambar di handphone tuh, gambar kubur. Ketua masjid meninggal. Sampai saya ke tempat penguburan, sunyi. Saya tanya bapak tukang gali kubur, Pak, bapak udah lama kerja sini? Sudah Pak Ustadz. Kenapa diukur pakai bambu? Jadi rupanya orang menggali kubur ini tidak pakai meteran. Saya tengok pakai bambu. Kenapa pakai bambu tak pakai meteran? Banyak yang ukuran ini berubah Pak Ustadz. Diukur 1 meter 50, 1 meter 60, pas nanti jenazah datang, rupanya mengecil lubang itu, disalahkan tukang gali. Maka kalau pakai bambu tak mungkin salah. Nampak mengecil. Tak sabar tanah itu ingin menjepit. Nah, hati-hati nih yang masalah-masalah tanahnya. Oleh sebab itu maka di situ baru saya tahu, oh, jadi pengalaman Bapak selama ini memang nampak berkurang Pak Ustadz. Mendengar, mana jenazahnya? Ustadz Somad terlalu cepat datang, jenazah belum datang katanya. Itu sempat saya berdialog sama dia, saya keluarkan handphone, saya fotolah liang lahat itu. Saya foto liang lahat, saya simpan ke handphone. Maka setiap menengok handphone tuh ingat mati. Ingat mati. Ini bagus juga. Tapi sekarang udah saya robah dah. Asalnya itu malam, jam 2 malam pulang pengajian sendirian. Saya kalau dalam kota sendirian. Masuk telepon saya buka, datang pula takut saya sendirian. Nah, oleh sebab itu maka bagus ini ingat-ingat mati ini. Karena kata Nabi SAW ada nasihat yang tak berbunyi. Kalau dalam acara silaturahim, forum komunikasi advokat Kota Medan, mungkin setahun sekali, mungkin hari-hari besar saja, mungkin pas halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, lalu kemudian pas acara-acara maulid Nabi Isra Mi'raj. Tapi kalau nasihat kematian ini, inilah rem dia. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Bahwa sekarang kata orang ada hakim yang curang, ada jaksa yang jahat, ada yang korup. Orang baik tetap ada. Jamaah itu yang bercerita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, kami ini berperkara dalam masalah narkoba. Terus kami cari siapa hakimnya. Kami cari hakimnya siapa, datang kami ke rumahnya. Pak, begini begono, begini begono, begini begono ini. Kata hakim, tidak. Saya tak mau mengasihi anak bini saya makan haram. Bawa ini pulang. Akhirnya kami tengok dia tak mau duit, kami cari apa hobi anaknya. Anaknya rupanya suka kucing. Kucing Anggora yang pesek, makin makin mahal kucing ini. Kami bawakan anak kucing untuk anak dia. Pak, kalau bapak tak mau duit, ini kami bawakan kucing. Tidak, aku masih punya duit untuk kucing. Jadi sampai hari ini yang punya integritas itu masih ada. Orang-orang yang jujur, yang amanah itu masih ada. Tapi memang dia tak banyak. Mereka ini macam ya perlu dibudidayakan lah. Macam dinosaurus dia. Itu udah hampir-hampir punah. Tapi Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang, yuhibbunahu wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fisabilillah, mereka tolong agama Allah, mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. Laumata laim dalam Quran disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli, lebih kerennya lagi haters.
Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak, paling-paling pas dekat-dekat pilkada aja. Tapi doa godaan bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang nih banyak godaan ke saya. Baru pagi tadi masuk WhatsApp, bisa tak Ustadz jalan begini? Saya bilang, yang dulu-dulu tuh CRV saya tolak, Fortuner saya tolak. Kalian mau ngasih apa? Katanya. Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Pucat dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang integritas, bicara tentang keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Sengaja dijauhkan Allah antara lambung dengan otak. Otak di sini, lambung di sini. Karena banyak orang sekarang otak sama lambung bersatu. Macam otak udang. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang agak lambung, agak jauh sedikit dari otak. Habis itu bersatu lah dia. Sengaja dijauhkan Allah, di sini satu, di sini satu. 3 jengkal jaraknya supaya jangan sampai pikiran kita ini lambung. Malam tadi kami sedang duduk-duduk sama seorang profesor. Profesor ini ada kelebihannya nih Ustaz. Apa kelebihan dia? Siapapun yang berobat sama dia, terserah. Berobatlah terserah. Oh. Apa obat gula darah diabetes mellitus itu Pak Profesor? Mudah aja Pak Ustaz. Apa obatnya? Jangan makan nasi. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari duit untuk beli beras di tanah jadi nasi. Kata profesor nih nasi pula tak boleh dimakan. Manusia ini kan aneh. Manusia ini makhluk yang unik. Bolak-balik cari duit, setelah duit dapat diserahkan pula ke rumah sakit di Malaka. Bulat duit itu dapat, tak sempat dinikmati, tak sempat dimakan pun tidak. Berdirilah saudara kita yang mencari makanan halal di rumah makan untuk melayani orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang yang banyak duit ini. Bapak silakan makan, pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, gulanya sudah, rendangnya sudah, satenya sudah. Ada satu yang belum. Apa Pak? Rebus kentang tak pakai garam. Betapa kita tak dapat menikmati apa yang kita cari. Betapa kita punya duit, sesungguhnya duit itu hanya singgah saja di nomor rekening kita. Sempat dia singgah sebentar, habis itu keluar lagi kita transfer ke sana. Ke kawan-kawan kita juga, ke sahabat kita juga yang profesinya lain. Kalau ini profesi advokat, yang di sini pula profesi dokter spesialis. Martilnya kecil aja. Dipukulnya lutut 2 kali, 5 juta. Senternya kecil aja. Suruhnya buka mulut, 5 juta. Sampai takut bapak tuh menutup. Karena bukanya jadi 5, tutupnya berapa kata dia. Oleh sebab itu, duit yang halal itu juga lah yang akan mengarahkan hati kita untuk berwakaf, beli tanah, bangun masjid. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid At-Taqwa. Itu agak aneh aku tengok masjidnya. Masjid apa itu? Masjid Al-Advokat. Kumpul advokat-advokat ini, dikumpulkannya duit, serahkannya, dibuat mereka masjid. Aku Pak Ustadz kalau membangun satu masjid tak sanggup Pak Ustadz. Maka kami keroyokan, rombongan. Pembebasan tanah 1 meter 500.000. Kami kroyok dapat 1 hektar Pak Ustadz. Kenapa 1 hektar? Karena di samping masjid nanti mesti ada MDA-nya, ada SDIT Qurannya. Lalu kemudian kami cari alumni pesantren Mustafawiyah Darul Arafah, Pondok Pesantren Gontor Tebu Irang menjadi gurunya. Lalu kemudian pula kami didik mereka bagaimana melatih mereka nanti menjadi pengacara-pengacara yang membela orang lemah. Bagaimana bicara, bagaimana mereka memilih kata, bagaimana mereka kuat menghafal. Maka ini semua cita-cita kami Pak Ustadz. Kita mesti punya cita-cita bersama dari sekarang. Karena kalau hanya sekedar datang, duduk, ngobrol-ngobrol, foto-foto, minum-minum, apalagi minumnya kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Oleh sebab itu maka ini semua penting. Ada visi misi cita-cita ke depan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Pak Ustadz ini ada duit Pak Ustadz. Terus ragu aku duit ini, dibilang putih kali tidak, dibilang hitam kali tidak, agak abu-abu lah Pak Ustadz. Serahkan. Mau Pak Ustadz? Jangan, aku tak mau yang abu-abu nih.
Nah, ini kita serahkan untuk masalih kepentingan banyak. Orang banyak akan menikmatinya. Mati kita, itulah yang akan menerangi kubur, itulah yang akan menolong di alam barzah. Karena kalau diperturutkan dunia ini tak bertepi, macam minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin ingin. Puncak, 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 puncak. Tak sampai kita pada puncak kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya di mana-mana kalau ceramah, apa kata protokol? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA. Asal naik saya ke atas, mohon maaf jamaah, saya klarifikasi, saya belum doktor. Itu hanya doa saja dari protokol. Dalam hati saya, nanti kalau aku udah doktor, ku buat kartu nama nih sepanjang perangko, sepanjang amplop. Tapi ternyata tidak juga. 24 Desember 2019 dapat saya doktor dari Sudan. Setelah 3 tahun proses perjalanan. Habis itu diundang saya ke Universitas Islam Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan visiting profesor. Habis itu ditulislah nama. Sampai sekarang tak punya kartu nama. Disinilah baru nama saya disebutkan sepanjang-panjang selengkap-lengkapnya. Datuk Sri Ulama Setia Negara Kiai Jagal Mangku Dilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal satu aja yang belum disebut, almarhum. Panjang-panjang umur ceramah, baru di komunikasi, forum komunikasi advokat nih. Memang betul loh, advokat itu detail dia, setiap kata itu ingat dia. Karena dia memang kalau salah sedikit langsung kena kan, nampaknya. Oleh sebab itu maka ketelitian, kedetilan, ketajaman analisa, kehebatan menghafal, kecakapan untuk menyampaikannya, itu adalah bakat yang tak dimiliki orang lain. Pengacara dengan ustadz itu beda-beda tipis aja. Bedanya kalau pengacara itu dia bicara di depan hakim, bicara di depan terdakwa, bicara di depan jaksa, bisa didudukkannya semua. Dia hebat. Berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, berhadapan dengan preman, kena teror, macam-macam. Saya berhadapan dengan pengacara-pengacara di daerah minoritas. Luar biasa perjuangan mereka. Apa kata mereka waktu saya datang? Kami ini semangat karena Ustadz Somad. Kami tengok Ustadz semangat, kami pun bersemangat. Dalam hati saya, aku pun semangat karena kalian pula semangat. Jadi pada hakikatnya kita adalah saling menyemangati, saling bersama, berjamaah, itulah datang kekuatan kita. Alaikum bil jamaah. Malam ini orang semua akan tahu di mana Ustadz Somad itu ceramah. Ustadz Somad ceramah bersama forum komunikasi advokat Kota Medan. Besok di-share beritanya. Apa kata haters tuh yang kalian ganggu, ngeri-ngeri sedap kita nanti. Di perkara kan. Baru tahu dia. Bagus juga sering-sering. Udah lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa itu. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan apa kali haters itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa jangan tinggalkan ini, karena kalau kau tinggalkan belum tentu ada orang yang lebih baik daripada engkau. Kalau kau tinggalkan tempat ini, apakah kau yakin ada orang lebih baik, lebih suci, lebih berintegritas, lebih jujur, lebih baik daripada engkau? Belum tentu. Maka kau tetap duduk di sana, kau berusaha untuk takut kepada Allah, karena bakat itu tak semua orang memilikinya. Tapi hidup ini harus ada remnya. Sering-sering masuk ke ruang ICU, tengok orang sakit. Di ruang ICU itulah kau baru bersyukur. Selama ini kalau kau bicara lantang, hakim jelas mendengar kata-katamu. Terdakwa yang tersudut bisa bangkit semangatnya karena kau bela, karena kau mengerti hukumnya. Jaksa yang menuntut bisa sadar bahwa sebenarnya ada tuntutan yang keliru karena kau meluruskannya. Maka ini adalah amal. Jadi jangan anggap amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu baca yasin, tahlil. Kalau cuma baca yasin, tahlil, siapapun bisa. Hebat kali bupati kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Hari Jumat dia sholat Jumat Pak Ustaz. Apa pula amal bupati sholat Jumat? Hebat kali bupati kami ini Pak Ustaz, wali kota kami ini, gubernur kami ini Pak Ustaz. Apa amalnya? Dia puasa Senin Kamisnya tak tinggal Pak Ustaz. Emak-emak pun bisa begitu. Yang dimaksud amal hebat itu adalah suatu perbuatan yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi bisa dilakukannya karena jabatannya. Itu baru amal luar biasa.
baca Yasin, sholat Jumat. Kemarin dia bisa pula jadi khotib Pak Ustaz. Khotib tak usah dia, serahkan aja sama Ustaz. Kalau dia mau berbuat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, maka pengacara cukup dengan ilmunya, dengan keahliannya, dia bela orang tak mampu, maka disitulah kelebihan, diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Siapa yang membela dia? Maka tak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, berjamaah. Dan ternyata acara ini tidak hanya forum komunikasi advokat, tapi bekerja sama. Forum komunikasi advokat. Cobalah tengok timbangannya itu. Adil. Ini bukan timbangan pasar. Kalau timbangan pasar pasti dia miring sebelah. Timbangan pasar pasti miring sebelah. Karena ada yang ditimbang, ada yang menimbang, ada neraca, ada alatnya. Tapi ini adalah timbangan keadilan yang sama rata. Lalu kemudian pula disupport oleh Khazanah Santri Indonesia. Ada pula Terapel Adliyah Amanah Utama. Ada pula Kopi Kapten. Ada pula Kopi Telat Nikah. Udah disampaikan tadi. Yang udah nikah jangan nikah sekali lagi katanya. Mungkin itu pesan dari ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini nama jamaahnya M3. M3 itu artinya mak-mak milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah di antara kita ini nanti yang paling banyak amalnya di hadapan Allah? Tak ada yang tahu. Ada orang yang amalnya nampaknya banyak, ceramahnya banyak, hebat, populer, ternyata di hadapan Allah diambil debu macam tepung dihembuskan. Habaan mansura, macam debu dihembus angin. Datanglah Abdul Somad bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amal ceramahku dulu ya Allah? Sudah habis, diambil oleh subscriber, viewer dan follower. Habis. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer, terkenal di bumi, tapi tak dikenal oleh malaikat di langit. Tapi ada orang yang tak dikenal sebagai ustadz, dia tidak khotib Jumat, dia tidak menjadi imam, dia dianggap orang biasa saja, penampilannya mungkin dianggap sebagai preman, dia hanya masuk keluar masuk pengadilan, tapi rupanya amal dia penuh keikhlasan, menolong hamba-hamba Allah yang teraniaya, melaksanakan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu yang menzolimi atau yang dizolimi. Sahabat bingung, kalau menolong orang yang dizolimi kami bisa, tapi menolong orang yang menzolimi macam mana menolong dia? Kata Nabi, angkat tangannya. Ada orang punya kekuasaan, ada orang punya jabatan, menzolimi orang lain, dia angkat tangannya. Itu yang dimaksud Nabi dakwah dengan tangan itu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Saya dengan hati aja lah Pak Ustaz. Tak bisa, karena kau punya jabatan, kau punya SK, kau punya tempat praktek, kau punya kenalan-kenalan, kau punya link. Maka manfaatkan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasang target-target. Kami komunitas ini akan membuatkan santunan anak yatim fakir miskin. Kami komunitas ini akan membangun masjid. Untuk tahun 2021 pembebasan tanah dulu. Tahun 2022 kita akan buatkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Tahun 2023 target terus berjalan. Masalah kepengurusan berganti hari, berganti musim berubah, tapi program-program tetap jalan. Itulah yang akan kekal abadi. Lain daripada itu akan tinggal. Pergi pagi pulang petang, buat rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, duit yang banyak tinggal, harta berlimpah tinggal, kawan-kawan sahabat handai tolan tinggal. Yang kekal abadi bersama di alam barzah yarji usnani, yang dua ini pulang ke rumah. Komunitas advokat semuanya pulang ke rumah. Yang tetap menemani di dalam hanya satu saja, wa yabqa wahidun, tinggal satu. Apa itu? Wa amaluhu, amalnya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu masih lagi berada dalam silaturahim yang baik, tetap kita jaga silaturahim. Jadi yang tepat itu sebetulnya silaturahim. Adapun di sini ditulis silaturahmi, mungkin yang membuat baleho ini anggota HMI. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim.
Tapi tak salah juga kalau mau dibuat silaturahmi mungkin bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya silaturahim. Dengan bersilaturahim ini panjang umur. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersilaturahim? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Puasa sunat rajin, banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, tapi memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Membangun pribadi advokat yang bertakwa. Takwa, ta itu tawadu, wa ya. 4 huruf kata Imam Al-Qushairi. Yang pertama itu tawadu, rendah hati. Tapi tawaduknya pengacara bukan menunduk. Tawaduknya pengacara dia mesti lantang, matanya mesti tajam. Tawaduknya pengacara suaranya mesti menggelegar. Saya tak mau selesai acara ini besok semua pengacara tawaduk. Bapak Hakim, habislah. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, pergilah Sayyidah Aisyah ke pasar. Lalu kemudian ada di depan tepi pasar itu orang yang pakaiannya kumuh, gayanya mau mati. Ditanya Aisyah lah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Dijawab orang di pasar itu, "Azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Umar azhadan nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Itu orang zuhud, itu orang tawaduk. Jadi jangan bayangkan tawaduk itu justru di depan orang-orang yang sombong, depan orang-orang angkuh, justru kita boleh angkuh. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Nah, jadi dalam berperkara itu kalau ada orang yang petantang petenteng, sombong pula kita. Kalau ada orang yang gayanya sengak betul, kasih dia 2 kali. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Artinya apa? Tepatkan pada tempatnya. Maka saya tengok penampilan pengacara-pengacara itu. Pengacara itu luar biasa. Saya tengok sepatu-sepatu pengacara itu pleset-pleset lalat di situ. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang ya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, jangan sampai mental dia down. Kalau nampak orang kaya itu pakai cincin 3, pakai 4. Kalau ditengoknya orang kaya itu pakai jam emas, pakai pula jam warnanya jam emas. Jangan emas, karena emas haram. Kau pikir kau aja yang bisa, aku lebih bisa lagi. Kalau nampak dia lari 120, gas 140. Tapi rem ingat-ingat juga. Pula kelewatan kan? Oleh sebab itu mana tawaduk? Kapan kita tawaduk, rendah hati, rendah diri, suara pelan? Ketika berhadapan dengan orang miskin, dengan orang susah, di hadapan Allah, rendahkanlah dirimu. Ini kadang banyak orang nih kalau di depan orang miskin, dia yang petantang-petenteng. Di depan pejabat, depan tentara, depan polisi, depan orang punya kuasa, abang dia ciut. Itu bukan tawaduk. Tawaduk itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang pertama takwa itu adalah tawaduk. Yang kedua qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Cukup. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai. Cuman itu. Sebelum ke sini kami makan. Habis itu pakai. Pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, cukup. Ini ada orang sampai berdiri sampai 50 juta. Sepatu 10. Tegores sedikit menangis. Celana 7, baju apa biasa aja. Kau menjadi orang kaya bukan karena bajumu harga 5 juta, tapi kau beli baju 50.000 yang 4.950.000 kau serahkan ke fakir miskin anak yatim. Itulah baru kau kaya. Kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah yang mahal. Kau kaya adalah dengan kesederhanaanmu, tapi bisa kau berikan. Makan paling banyak orang nambuh 2 kali. Tadi kami makan, Mas, tambuh 2 kali. Tak ada orang sampai 3 kali tambuh. Kalau ada tambuh sampai 3 kali perlu diperiksa ususnya berapa meter panjangnya itu. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Yang kedua pakaian. Pakaian paling banyak. Saya karena malam, saya pakai baju yang tebal. Paling banyak 2 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar. Paling banyak 3 lapis yang pakai jaket. Kalau sampai ada 4 lapis itu bukan kaya, demam. Sakit.
Oleh sebab itu hidup ini kalau cuma makan, pakai, kita udah selesai dengan itu. Kita tak lagi berpikir mau rumah sebesar lapangan sepak bola, mau mobil mewah, selesai. Kita sudah selesai dengan itu. Makan sudah, pakaian sudah, qanaah. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kau akan amat sangat berkecukupan. Jadi kalaupun para lawyer, pengacara ini sibuk mencari perkara, sibuk. Orang menjauhi perkara, dia mencari perkara. Kalaupun dia sibuk, maka sesungguhnya ada target-target yang ingin dia capai. Ada target-target akhirat oriented, tujuan yang mau dia pasang. Wara. Menjauhkan diri dari yang subhan, abu-abu. Ustaz Somad, itu pernah kami bawakan duit 1 koper Pak Ustaz. Terus kami bukakan, kami tunjukkan. Apa kata dia? Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Tutup, bawa balik. Terus gimana Pak? Transfer aja. Tentu dengan cara yang santun. Kadang kalau kita ini menolak, perbuatan kita baik, tapi hati orang sakit. Oleh sebab itu caranya santun. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi kalau udah menyinggung perasaan orang. Pernah Ustaz mengalami seperti itu? Ya. Masa iya ceramah cuman 25 menit, dikasihnya duit sampai saya intip, banyak ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau tak ada berada, takkan tempuah besarang rendah. Tempuah sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau udah musim padi, turun dia ke bawah. Musim padi ini 5 tahun sekali biasanya. Ini ada apa ini? Tapi tidak pula saya katakan, saya menjaga integritas, bawa ini ke neraka jahanam. Tidak. Alhamdulillah Pak, duitnya sudah sampai. Tapi saya minta staf Bapak untuk menyerahkan ini ke panti asuhan. Mohon izin ya Pak, fotonya saya share. Maka bisa kita berkata tidak. Kenapa? Karena pancing itu tak sempat tetelan kita. Susah kita bicara kalau mulut berisi air. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Nanti kalau kedengaran saya agak begitu bercakap, berarti sudah dapat. Ini berarti belum dapat lagi. Oleh sebab itu integritas ini. Ustadz boleh kayak foto KTP-nya? Boleh KTP. Alhamdulillah. Untuk apa nih Pak? Ada nanti mau kirim insya Allah. Alhamdulillah. Ini udah di jalan Pak Ustadz. Gimana? Bisa diterima? Tolong kirimkan gambarnya. Inilah yang lama diingin-inginkan. Minta perlu digas. Baru niat aja udah lancar kencang. Saking kan hebatnya. Gimana Pak Ustadz? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah saya serahkan ke panti asuhan, boleh ya Pak? Oh enggak, saya ngasih Ustadz. Tapi saya tak bisa, rumah saya kecil, gerasi tak banyak. Nanti kena panas diambil pencuri, perampok. Saya tak ada pengawal, tak ada security. Saya bukan pejabat. Jadi saya serahkan ini ke panti asuhan. Jangan. Jadi gimana? Kalau gitu saya ambil balik. Kata, ya tak apa-apa. Artinya apa? Caranya lembut. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Apa gunanya keras tak kena? Yang lebih bagus memang keras kena, macam Mike Tyson. Tapi kita kan tak sampai macam itu. Nah, oleh sebab itu maka ini adalah qanaah. Tawadhu sudah. Qanaah sudah. Wara sudah. Iya, yang paling ujung yakin. Punya keyakinan bahwa anak-anak kita itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kan itu yang merusak kita. Kita mungkin makan udah cukup, pakaian sudah cukup, tapi anak kita sebelum tidur malam terpikir, cemanalah sekolah anakku nanti. Kalau sekolahnya selesai, di mana pula rumahnya? Macam mana pula kerjanya? Bagaimana pula nanti emasnya? Bagaimana pula kami menikahkan dia? Bagaimana pula ketakutan anak kita tak makan? Itulah yang membuat kita menjadi mencari yang haram-haram. Oleh sebab itu mesti ada keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada rupanya di antara kita ini yang keluar dari rahim ibu kita membawa pakaian 1 setel. Ada yang lahir bawa koper? Tak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluar engkau dari perut ibumu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Itu makanya sering-sering kita nengok akikah. Kalau ada kawan undangan akikah, datang. Ini banyak orang tak mau datang. Kau datang akikah anakku ya? Tak bisa aku nengok kambing. Baru dengar kambing aja udah naik darah tinggiku. Datang untuk melihat diri kita dulu, bahwa sekarang kita jadi pengacara terkenal, kita menjadi populer, menangani perkara-perkara besar.
Begitu juga dengan anak-anak kita ini, rezekinya dijamin Allah. Kita didik saja mereka agama, masuk sekolah tafsir Quran, masuk sekolah tahfiz, masuk pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, tengok bakatnya masing-masing. Aku udah jadi pengacara Pak Ustadz, anakku nih mau lebih hebat lagi dari pengacara. Mau jadi apa anak bapak ini? Ku tengok kemana-mana bawa martil, nampaknya masuk fakultas hukum jadi hakim nanti nih Pak Ustadz, hakim konstitusi Pak Ustadz. Terserah bakat dia mau kemana. Saya mau anak saya ke Mesir lah Pak Ustadz. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Kalau gitu bapak aja pergi. Jangan paksa anak-anak kita. Tapi untuk yang dasar nih wajib kita paksa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Untuk kuliah terserah kau mau kemana. Aku mau ke Amerika ya, tak apa-apa. Otak kau Amerika, hati kau tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku mau ke Jepang ya, bagus kau ke Jepang. Dulu Jepang menjajah kita, aku jajah pula anak-anak gadis Jepang tuh, kau Islamkan dia sana. Jangan sampai slop Jepang tuh aja kita pakai. Oleh sebab itu maka silakan dia sekolah. Dia silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarangnya. Di mana dia? Dia akan balik ke Medan, Sumatera Utara, membangun negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bertakwa dalam memperjuangkan keadilan. Yang kita perjuangkan bukan perut kita, yang kita perjuangkan bukan nama kita, yang kita perjuangkan bukan pribadi kita. Yang kita perjuangkan adalah keadilan. Salah satu dari nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adlu, keadilan. Kalau mau dekat kepada takwa, dulu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah engkau, itu mendekati kepada takwa. Ayat itu pula dibacakan pengacara tadi. Hampir bahan saya habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Di mana-mana saya ceramah selama di Medan ini dikasih orang mimbar. Baru di tempat pengacara inilah tak dikasih mimbar. Kasih. Kita tak bisa minta kan, khawatir kita dikenakannya nanti pasal-pasal karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Saya sekarang umur dah 43 tahun. Kalau menurut hitungan Nabi Muhammad 63, lama lagi memang. Tapi kalau ditengok kawan-kawan sekolah dulu, kawan SD udah banyak meninggal, kawan SMP lagi, ditambah lagi COVID, diabetes mellitus, jantung koroner, macam-macam nama penyakit. Maka selalu kita ingat mati, ingat mati. Saya hanya berharap kalaupun ditambah Allah umur ini, hendaknya bertambahlah amal soleh. Kalaupun tak jadi besok pagi hidup, mati malam ini, maka mati itu membuat kita berhenti dari buat dosa. Itu aja. Saya kalau mau tidur malam, ya Allah kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, bertambah amalku. Tapi kalau kau matikan aku malam ini, berhenti dosaku. Habis. Tak perlu muluk-muluk. Tapi bukan berarti setelah itu kita tak ada planning. Tetap ada planning-planning ke depan. Saya tak mau gara-gara ini nanti rapat forum komunikasi advokat, pas Pak Ketua Pak Ahmad Fadli Roza SH bertanya, gimana anggota semua, apa planning kita ke depan? Udahlah Pak, kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mati aja ini. Bukan begitu. Harus ada planning-planning kita ke depan. Harus ada program-program ke depan. Karena kalau tidak kita akan mundur, kita tidak akan pernah maju. Maka i'mal lidunyaka, kalau untuk dunia, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau untuk dunia seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkanlah bahwa besok kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang adil. Bapak Ibu juga termasuk orang yang adil, menjadi pengacara, advokat juga adalah lawyer-lawyer yang adil. Keadilan kita itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, ada orang yang mati menghadap Allah, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakat wakaf infak sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, bolak-balik ke Makkah. Tapi ternyata menganiaya orang yang sebetulnya orang itu tak berhak dibuatnya menjadi berhak. Yang sebetulnya orang itu salah dibuatnya menjadi benar, yang benar menjadi salah. Maka mengantrilah orang ini menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhizat hasanatuhu, diambil salatnya dikasihkan ke sini, diambil puasanya diberikan ke sini, diambil sedekahnya diberikan ke sini. Faniyat hasanatuhu, habis amal dia yang banyak tadi. Walam yuqda alaih, sementara yang menuntut dia masih panjang. Apa tak panjang? Sebulan 70 perkara. 70 orang teraniaya, tak semuanya baik betul. Akhirnya dihabiskan.
Apa kata malaikat? Habis sudah amalnya ya Allah. Ambil dosa orang-orang yang dia aniaya itu. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Turihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar, masukkan dia dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, bukan karena tak haji, bukan karena tak berzakat. Masuk neraka karena berbuat zalim dan aniaya. Ittaquz zulma, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak kecil tak boleh gelap. Kalau kita punya anak kecil, kata dokter jangan sampai mati lampu. Karena kalau mati lampu, sesak napasnya. Kalau sampai mati lampu, gelap gulita dia menangis. Kalau di dunia mati lampu begitu penderitaan, bagaimana menghadap Allah dalam keadaan mata terpejam, tak dapat melihat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat terang waktu di dunia. Apa kata Allah? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang tapi kau pura-pura tak tahu. Kau tak mau melihat, kau tak mau memandang, kau tak mau berpikir. Sekarang fakadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu kau melupakan aku, kata Allah, hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Oleh sebab itu mengingatkan ini penting. Paling tidak ada pertemuan kajian, paling tidak ada di sana silaturahim, pertemuan bulanan, pertemuan hari-hari besar, pertemuan silaturahim. Mungkin dalam hal setahun sekali yang lebih besar di hotel atau datang rumah ke rumah. Ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saya cukupkan 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Baru saya nampak rupanya botolnya kecil. Kalau gitu 30 menit tadi udah cukup. Sebagaimana biasa kalau ada pertanyaan saya jawab. Tapi jangan pula pertanyaan tentang hukum konvensional, itu ngetes-ngetes namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tahun 1998 bulan Juli 1998. Ada yang sudah lahir? Belum? Masih di alam gaib. Bulan Juli tahun 1998 diadakanlah pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Yang ikut 74 orang. Di antara yang 74 orang itu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dr. Khilal Sauki. Disitulah kami jumpa, berteman, bersahabat. Jadi Ambo sudah kenal dengan Dr. Khilal Sauki 23 tahun. 23 tahun. Kalau ada yang lahir tahun 98 itu berarti kinilah selesai S1. Lebih dari umur kami. Pertemanan, persahabatan, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Lalu kemudian 5 September 98 kami pun berangkat ke Kairo, transit dulu di Amman. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Keren apa tak keren? Keren. Kami naik pesawat itu sebab itulah tiket yang paling murah. Sampai ke Kairo 5 September 1998. Sesudah itu kami pun kuliah. Naik tahun kedua bulan Juli tahun 1999 Ambo masuk ke asrama. Nama asramanya Hayatul Ighasah Al-Islamiyah di Dake stasiun kereta api. Habis rel, itulah tempat kami tinggal.
Ambo tinggal di lantai 3, di lantai 2 itulah asrama Ustadz Asrat Chan. Jadi hari ko kami sedang reuni bertiga saja. Hadir pula bersama kita penulis buku Tentara dalam Al-Quran, Al-Mukarram Ustadz Haji Safrijon Azwar SAG MA. Anda mau tahu isinya, beli di toko buku terdekat. Nah, tolong nanti dipotong, beko ambo masukkan ke Instagram dari Kementerian Agama. Lalu kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu dari Dinas Pendidikan yang rendah hati dan tidak perlu pakai surat undangan, mau datang. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pula segala urusannya. Adapun orang yang suka mempersulit urusan orang, mudah-mudahan disulitkan Allah pula urusannya. Tak boleh diaminkan. Itu Ustaz memancing saja. Bapak-bapak, ibu guru, kepala sekolah, anak-anakku, harapan umat, harapan bangsa, harapan orang tua, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Kami kok masa lalu. Ustadz Asrat Chan, ambo, Ustadz Hilal Sauki, kami kok masa lalu. Masa depan inilah yang ada di hadapan ambo, insya Allah. Yang ambo alami kini adalah dulu ambo kalau ceramah 1 jam, sesudah itu ada tanya jawab, pertanyaan, ambo kumpul banyak-banyak. Ada pertanyaan, 10 pertanyaan, sesudah itu ambo ulang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kini asal ditanya surang, habis itu stop. Lupa. Tak menangkok le kepala. Itu nambo rasakan sesudah lewat umur sampai 10 tahun. Jadi anak-anakku kini yang utaknya masih bersih, masih cerdas, isilah kepala itu dengan Al-Quran. Bisa? Insya Allah. Sebab kalaulah tua bantu Ustaz Abdul Somad, lupa. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Baca pangkal, baca ujung hilang tangan. Mungkin siapapun merasakan itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dulu. Dulu mata tajam. Waktu ketek awak pertama lahir ke dunia, mata ko pandangan awak sejengkal semua. Sesudah itu muda tajam. Sesudah itu sudah tua, tidak nampak. Maka ambo kalau nyetir malam tidak nampak. Kadang-kadang bantu jalan, rupanya sawah, tidak nampak. Talingo bantu itu jo, tajam mendanga. Lama-lama tidak tadanga. 2-3 kali awak bertanya, apa? Apa katanya. Kaki juga gitu. Dulu ambo kalau tausiah tagak, kini duduk di alun makan. Tadi kan makan rupanya lu sembayang lu. Sesudah sembayang kece Ustaz Asrat Chan, makan awak. Kata ambo duduk tagak, elok ikut selesaikan dulu. Artinya apa? Mumpung masih muda, masih sehat, kuat menghafal, maka insya Allah ustaz-ustazah awak siap membimbing. Lan tarji'al ayyamul lati madat, nan lalu tidak dapat diulang balik. Kalaulah boleh kami muda lagi, tahun 1998 diulang balik zaman ini mundur ke belakang. Makanya kata orang Arab, ala laitas syababa ya'udu yauman. Oh, alangkah indahnya kalau masa lalu itu balik lagi. Ustaz Somad, andai diulang lagi tinggal di pesantren mau. Andai mundur balik zaman ini, maka banyak keinginan-keinginan. Ingin hafal Arba'in Nawawi, ingin hafal Bulughul Maram, ingin hafal Al-Azkar, ingin hafal Riyadus Shalihin. Bukan cuma ingin menghafal Al-Quran.
Maka yang saya tumpahkan hari ini adalah kekesalan karena dulu kurang serius belajar, main-main dengan kawan. Jadi saya termasuk yang tidak. Nah, jadi maka saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat, sehingga ketika anak-anak hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, hafal usul fikih, hafal mahfuzat, hafal mufradat, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kalian akan menjadi ulama, menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi buya, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Nanti pahalanya mengalirlah kepada semua bapak ibu guru nih, insyaallah. Walaupun Ustaz Abdul Somad tidak dapat banyak, paling yo 1%, 2% insyaallah dapat. Yang paling banyak tentu kepada bapak-bapak ibu guru, ustadz-ustadz orang tua sekalian. Ini penting. Kenapa begitu? Karena dunia ini akan terus berjalan. Dunia ini insya Allah masih panjang lagi ke depan. Jadi siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Yang akan melanjutkan perjuangan ini, inilah dia. Anak-anak muda, TK, SD, SMP, kata Ustadz Asrat Chan insya Allah tahun depan SMA. Setelah itu berdiri perguruan tinggi. Siapa yang akan mengisi itu? Siapa yang akan jadi rektor? Siapa yang akan jadi ketua jurusan? Siapa yang akan jadi dekan? Siapa yang akan jadi wakil rektor? Nah, inilah yang ada di hadapan ini insya Allah. Amin. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, maka yang akan memimpin negeri ini pemabuk, LGBT, sakau, orang yang kena virus HIV AIDS. Kalau orang baik tidak berjuang, maka dunia ini akan diisi oleh pengikut-pengikut setan. Na'udzubillah. Tapi kalau yang baik-baik ini berjuang, dari mana? Dari pondok pesantren An-Nahl. Nahal itu artinya apa? Lebah. Kalau kalian macam-macam, kusengat kau dengan lebah. Masalul mu'minin kamasalin nahli. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Macam mana lebah? Yang pertama, sifat lebah, tidak ada lebah yang makan kotor. Beda sama lalat. Lalat ke sampah, ulat belatung, kotoran, najis. Kalau lebah tak ada. Lebah itu makannya saripati bunga, nektar. Kalau nampaknya bunga kembang, dia datang ke sana. Sampai hari ini belum ada lebah yang ditangkap KPK. Karena lebah hanya mengkonsumsi yang baik-baik saja. Itu makanya santri-santri ini sehat walafiat karena yang dimakannya yang baik-baik saja. Macam lebah. Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkal dari segalanya adalah sebab makanan. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka selama di pesantren An-Nahl, dari mulai TK, SD, SMP, berlanjut insya Allah nanti SMA, dikasih makan yang baik, yang memasaknya orang berwudu, yang menyiapkannya orang yang sholat sunat, keberkahan dari masakan dibacakan Al-Quran. Ternyata air-air ini kalau dibacakan Al-Quran luar biasa. Diteliti oleh orang Jepang, ditulisnya buku judulnya The Miracle of Water. Miracle, keajaiban. Water, air. Keajaiban air. Air yang dibacakan Al-Quran menampilkan molekul cahaya yang dilihat dengan mikroskop seperti kristal. Bisa ditulis di Google. www.google.com The Miracle of Water. Enter, pilih image gambar, nampak molekul-molekul cahaya pada air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beda antara makanan orang di luar sana dengan makanan orang di sini. Karena di sini dibacakan Quran pagi, petang, siang, dan malam. Dan badan kita ini isinya air. Sedikit-dikitnya air di badan kita ini 3 liter. Mana ada air Pak Ustadz? Darah itu adalah air. Darah itu bukan minyak.
Makanya orang tidak dianjurkan makan minyak. Karena minyak masuk ke dalam, minyak sawit, minyak kelapa berubah menjadi kolesterol, penyakit. Maka yang paling bagus adalah makanan yang tidak mengandung minyak, yaitu air. Jadi kalau orang membaca Quran, air di dalam tubuhnya ikut berpengaruh, sehat zahir, sehat batin. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di pesantren dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Setelah itu kau akan terbang sejauh mata memandang. Hubungi Ustadz Dr. Hilal Sauki, minta dengan Ustadz Asrad Chan, mau ke Mesir silakan, mau ke Maroko silakan, mau ke Australia silakan. Pikirannya boleh Amerika, boleh Prancis, boleh McGill Kanada, boleh Harvard Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami kalau mau ikut tes susah. Tanya Ustaz Hilal, tanya Ustaz Asrad Chan. Mau ikut tes, informasinya hanya dimiliki sebagian orang saja. Sekarang alhamdulillah, tinggal ketik saja di Google. Informasi beasiswa ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Amerika, enter, langsung dapat. Yang penting ada bekal bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ikut tes TOEFL. TOEFL, Test of English Foreign Language, sebagai bahasa kedua. Bahasa pertama bahasa Indonesia, bahasa pertama bahasa Minangkabau, bahasa pertama bahasa ibu, bahasa selanjutnya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Silakan. Saya tidak memaksa anak-anakku sekalian harus ikut kami, harus sekolah ke Mesir, enggak. Saya tidak paksa, kamu harus ke Mesir, enggak. Yang mau sekolah ke Mesir, silakan. Saya tak mau ke Mesir, Pak Ustadz, saya mau jadi dokter, silakan masuk fakultas kedokteran. Saya mau jadi pengacara, Pak Ustadz, silakan masuk fakultas hukum UI, UGM, UII. Saya mau jadi arsitek, silakan masuk ITB. Saya mau mengembangkan pertanian di Sumatera Barat, silakan masuk IPB, Institut Pertanian Bogor. Terserah bakatnya masing-masing. Tak bisa kita paksa orang jadi ustadz. Ada orang tak sanggup menghadapi orang banyak. Asal nampaknya orang banyak menggigil, berkeringat dingin, kumat darah tinggi, mati. Tak bisa kita paksa. Dia hobinya berdua saja dengan komputer. Dia mau jadi programmer, silakan. Tapi yang dia program adalah program mencari hadis melalui aplikasi. Dia buat program, diam saja berdua dengan laptop. Tapi hasilnya adalah bagaimana cara membuat perpustakaan digital, sehingga orang tak perlu lagi ke perpustakaan mencari buku berdebu-debu, bukunya tak dapat, keluar dari situ TBC, sakit sesak napas. Jadi silakan anakku, bakatnya masing-masing. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa martil saja, berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Tak lulus jadi hakim, jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dia mau jadi dokter spesialis. Tak lulus jadi dokter, nauzubillah, jadi pecandu narkoba. Jangan. Maka ini semua bakat harus disalurkan. Karena kalau tidak, bakat ini akan dia salurkan sendiri. Anak saya sendiri pun tak saya paksa. Tapi untuk pendidikan dasar wajib pondok pesantren. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah kuliah terserah kau mau kemana. Karena kalau dia tidak mau ke Mesir, kita paksa juga ke Mesir. Dia tetap berangkat ke Mesir, tapi tidak jadi ulama. Dia pulang jadi Fir'aun. Nauzubillah. Nah, jadi poin yang pertama adalah makanannya bersih. Keutamaan lebah yang kedua, lebah hanya mengeluarkan yang bersih-bersih saja. Apa yang dikeluarkan lebah? Madu. Belum pernah ada lebah mengeluarkan yang kotor. Makanya orang mencari madu ke tengah hutan, berjalan kaki sampai 2 jam sampai ke tengah hutan mencari madu yang asli. Kenapa? Karena lebah mengeluarkan yang manis saja. Alaikum bisyafa'aini, alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu berobat dengan 2, kata Nabi. Al-asal, madu, wal Quran. Hari ini santri-santri mengeluarkan yang baik. Yang keluar dari mulutnya ayat Quran.
yang keluar dari mulutnya hadis Nabi, yang keluar dari mulutnya nasihat-nasihat yang baik. Sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor tak keluar dari mulutnya. Dari mana dia? Dia dari pondok pesantren An-Nahl. Yang masuk suci, yang keluar pun suci. Kelebihan lebah yang ketiga adalah lebah hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Karena lebah tak pernah menyusahkan orang lain. Beda sama burung Raja Wali, burung elang. Kalau hinggap jadi patah, ranting menjadi patah karena badannya berat. Tapi lebah hinggap jadi ranting, tak ada ranting patah. Kalau dia mau membuat sarang, dia cari pohon kayu tualang yang tinggi, tidak membuat merusak. Dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga dengan santri pondok pesantren An-Nahl. Dia tidak menyusahkan orang tua, dia tidak menjadi beban tetangga, dia tidak ribut mengganggu orang. Kenapa? Karena filosofinya adalah filosofi lebah. 4 keutamaan lebah. Lebah tidak pernah mengganggu orang. Makanya lebah membuat sarang tinggi ke atas supaya tak ada anak-anak yang terganggu. Tapi kalau mengganggu sarang lebah, lebah akan mengejar walaupun sampai ke sungai dikejar. Menyelam ke dalam kolam, ke dalam air, ditunggunya muncul. Begitu orang habis napas naik kepalanya pun disengat lebah. Begitu santri pondok pesantren An-Nahl, dia tidak mencari musuh, tapi kalau dimusuhi dia siap untuk melawan. Betul apa tak betul? Diam. Diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Oleh sebab itu maka filosofi lebah ini dijadikan sebagai nama. Kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu ungkapan bukan orang yang percaya pada Allah. Itu ucapan Shakespeare dari Inggris. Apa kata dia? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama itu berarti, nama itu penuh makna. An-Nahl itu bukan asal-asalan nama, di situ ada makna yang terkandung. Jadi nanti anak-anakku kalau ditanya orang, kamu dari pesantren mana? An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Entah. Oh tak bisa, harus kalian jelaskan. An-Nahl adalah lebah. Kenapa mesti lebah? Kata Ustadz Abdul Somad ada 4 keutamaan lebah. Ini harus dihafal nih. Masuk ujian naik kelas nanti. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama itu penuh dengan makna. Sama dengan nama saya, Abdul Somad. Abdul Somad. Orang tua saya mau supaya saya menjadi hamba Allah. Abdul Somad, hamba Allah. Kau jangan menjadi hamba duit, kau jangan menjadi hamba dunia, kau jangan menjadi hamba manusia, jadilah hamba Allah. Maka dikasih nama Abdul Somad. Di sela-sela, di celah-celah bahasa Arabnya khilal. Kerinduanku artinya syauqi. Khilal syauqi, di sela-sela kerinduanku. Ketika ayah beliau kuliah mengambil gelar doktor di Al-Azhar, di sela-sela kerinduannya lahirlah Dr. Hilal Shauqi. Itu yang cerita tuh beliau 23 tahun yang lalu. Waktu kami masih sama-sama pelatihan. Jadi setiap nama tuh ada maknanya. Yang sampai kini yang mau tidak tahu apa artinya, Ustadz Asrat Chan tidak tahu. Tidak pernah mau tanya. Asrakan Ajisman Rasnis sini aku. Panjang. Itu mesti ada bukunya beko. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, maka di balik filosofi nama ini sesungguhnya di situ ada doa supaya kalian menjadi orang yang nanti. Apalah untungnya Ustaz Abdul Somad datang ke An-Nahl. Bayangkan kalau 1000 orang yang mendengar ini, 1000 orang, belum lagi nanti kalau diupload ke YouTube, tadi tonton orang 1000, 2000, 100.000, lalu kemudian mereka terinspirasi, dapatnya, diamalkannya, maka mengalirlah ke makam. Semuanya kita akan mati menghadap Allah. Banyak orang mengatakan, saya siap mati. Betul. Tapi kita hidup dulu baru mati. Anak-anak mesti diajarkan siap hidup. Banyak orang yang siap mati tapi tak siap hidup. Banyak orang siap hidup tapi tak siap mati. Maka kita siap hidup dan siap. Gimana? Udah siap mati? Jangan. Kita masih hidup dulu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair.
Kalau kau takdirkan kami umur panjang ya Allah, jadikan umur panjang ini menjadi amal soleh. Tapi kalau kau takdirkan kami mesti mati, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi ya Allah, besok pagi hidup kami hari Jumat menjadi amal soleh. Amin. Tapi kalau kau takdirkan kami mati malam ini ya Allah, jadikanlah kematian kami malam ini membuat kami berhenti dari perbuatan dosa. Begitu doa orang beriman. Kalau dia mati, dosanya putus. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Saya menengok anak-anak santri ini, mengingat waktu kami masih di pesantren dulu. Ambo masuk pesantren tahun 1993. Tapi beda kami dulu. Mungkin karena makanan juga mungkin. Kami dulu kalau ustadz ceramah, sadonya terlalu. Tapi di An-Nahl tagak saja. Luar biasa. Banyak dulu kawan-kawan ambo kalau sholat di masjid, di pesantren, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Nggak bangun-bangun. Lalu, habis sholat isya makan. Habis makan, kaum masaji membawa kitab Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Sejengkal tebalnya. Rupanya untuk bantal lalu. Itu nggak ada di An-Nahl. Sebab An-Nahl ini orangnya semangat sadonya nampak ambo. Matonya tajam sadonya. Lah makan malam. Patutlah tajam. Ini anak-anak ini ke depan mereka akan menjadi harapan. Tidak ada orang yang lahir langsung tua, itu tak ada. Kami melewati proses merangkak, habis itu tegak, habis itu jatuh lutut berdarah, habis itu kemudian berjalan, habis itu berlari. Naik sepeda juga begitu. Naik sepeda belajar, lalu kemudian jatuh, naik. Hidup ini seperti naik sepeda. Semua harus bergerak. Kalau tidak digerakkan rodanya tidak akan jatuh. Berhenti berarti mati. Jangan pernah berhenti. Terus berjalan. Ustaz Abdul Somad dari mana tadi? Dari Pariaman. Sebelum dari Pariaman dari mana? Dari Padang. Habis itu kemana? Habis itu tadi ke Padang Panjang. Setelah itu kemana? Singgah sebentar ke An-Nahl. Habis ini kemana? Ke Pekanbaru. Habis itu kemana? Tak ingat lagi entah kemana. Selama hayat di kandung badan, masih dititipkan Allah roh bersemayam dalam jasad, terus beraktivitas, jangan berhenti. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau kau selesai dari satu aktivitas, fansab, cari aktivitas yang lain. Ngapal Quran sudah, ngapal hadis sudah, ngapal mahfuzat, kata-kata hikmah bahasa Arab, menghafal kosakata mufradat, pagi mufradat, siang mufradat, malam mufradat. Kami dulu, zaman sekarang anak-anak pesantren enak. Anak pesantren zaman sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Zaman kami dulu tak ada Komisi Perlindungan Anak. Zaman sekarang kalau disentil telinga anak ini, mengadu dia, bisa ditangkap polisi sama komisi. Kami dulu ditempeleng berdarah-darah. Balik ke rumah mengadu, "Ma, aku kena tempeleng, mau kau tambah?" Zaman dulu kalau habis sholat maghrib, detak jantung tak normal. Kenapa? Ketakutan pengumuman oleh Qismul Lughah, bagian bahasa Arab. Al-asma al-madhkura fi hadhil waraqah falyahdur ila qismil lughatil arabiyyah. Nama-nama yang tertulis di kertas ini silakan datang ke mahkamah bahasa. Batang sapu sudah siap. Bukan pakai rotan, pakai batang sapu. Pernah Ustadz kena? Oh, entah berapa kali kena. Dendam Ustadz dengan Ustadz yang memukul, dengan anak kelas 6 senior yang memukul. Saya tak dendam, cuman ingat aja. Nah, ingat apa? Nah, tua mau bersua dengan Abdul Somad, kita dulu satu asrama, masih ingat? Kata dia, aku ingat, bukan lupa. Ustadz maafkan, saya maafkan. Ingat, tetap. Tapi anak sekarang, Masya Allah, ada anak pesantren An-Nahl yang dipukul pakai batang sapu? Tak ada. Semuanya dipanggil anakku dengan kelembutan. Jadi kalau saya katakan, kami dulu dipukul pakai batang sapu, dibangunkan pakai sajadah, ya nasib Ustadz lah susah. Nasib kami zaman yang enak. Jadi kira-kira dunia ini makin enak atau makin tak enak?
makin enak. Kalian nasibnya lebih baik. Ya salah Ustaz sendiri, kenapa tak lahir sezaman dengan kami? Zaman kami dulu susah, jumpa orang tua 6 bulan sekali. Apalagi saya orang tua di Riau, saya pula di pesantrennya di Medan. Orang tua datang setahun sekali. Bukan macam anak-anak zaman sekarang, bahkan ada yang dikunjungi tiap minggu. Saya termasuk orang tua anak santri yang jarang dikunjungi orang tua. Makanya saya terbiasa berpisah dengan orang tua. Sampai ke Mesir 4 tahun pula tak balik. Lanjutkan lagi ke Maroko 2 tahun tak balik, tak jumpa dengan orang tua. Jadi kalau ada anak-anakku baru berpisah 2 minggu, air matanya sudah 2 cuci tangan. Aduh, ini belum ada apa-apanya. Jadi kesulitan-kesulitan ini Ustadz ceritakan bukan berarti supaya anak-anak takut masuk pesantren, supaya anak-anakku membanding-bandingkan. Karena hidup kita ini susah atau tak susah, itu tergantung kita membandingkan dengan siapa. Tergantung kita membandingkan dengan apa, tergantung kita membandingkan dengan bagaimana. Oh, setelah mendengar cerita Ustadz Somad, ternyata kesulitan kami ini belum ada apa-apanya. Tadi waktu saya lewat, saya tengok santri-santri berdiri memegang piring. Teringat saya zaman kami dulu memegang piring. Santri waktu itu zaman saya 1.800 orang. Memegang piringlah kami ngantri untuk buka puasa. Begitu sampai di tempat pengambilan nasi, azan Isya. Salat dulu ke masjid, ngantri lagi, tak pakai nomor, ulang balik pakai nomor ujung. Yang besar-besar, yang tegap-tegap, kakak-kakak kelas berdiri di depan. Begitu zaman dulu. Tapi anak-anakku semuanya, berbagai kemudahan ini membangkitkan kita untuk terus bersemangat. Bangunannya cantik, lampunya warna-warni. Tempat kami dulu tak ada, lampunya satu warna aja. Itu pun selalu mati lampu. Sedang makan, ini di tempat kamar ruangan makan ini, sedang makan. Begitu makan, sedang makan, mati lampu. Tak semua kawan itu baik, ada juga yang jahat. Begitu mati lampu, dilemparkannya kepala ikan asin itu ke depan. Satu yang kena lempar, dilawan semua, perang di dalam tuh. Antara pasukan Taliban dengan Amerika. Pum. Pas perang, hidup lampu. Habis satu ruangan tuh kena tempeleng semuanya. Ustadz Somad kena? Enggak, saya termasuk yang baik. Saya muji diri saya sendiri. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dulu permisi Pak Ustadz? Boleh. Permisi dengan satpam. Keliling pagar besi, pakai kawat duri di atas, 2 meter tingginya, 3 meter, menengok pagar ke atas. Kalau mau keluar permisi dengan satpam security. Pak Satpam, security, boleh kami izin keluar? Mana surat? Mesti ada izin pula dari bagian keamanan. Qismul Amni namanya. Bagian keamanan. Nanti dilaporkan ke Satpam, baru boleh. Ini santri diizinkan keluar jam 2. Pada hari libur hari Ahad. Mesti balik jam 4. Kalau terlambat jam 4, hukumnya macam-macam. Bisa berdiri, bisa dipukul pakai rotan, bisa ditempeleng, hukuman tertinggi gundul. Ada kawan tuh yang selama di pesantren rambutnya tak tumbuh-tumbuh. Salah sikit gundul, salah sikit gundul. Setahun tak panjang-panjang. Tapi alhamdulillah, itu adalah proses pembentukan diri. Ini semua Ustadz Somad ceritakan bukan menakut-nakuti anak di pesantren. Karena pesantren zaman sekarang tidaklah seperti zaman kami dulu. Saya ini tidak termasuk anak yang baik, anak papa, anak mama yang lembut, yang sopan, yang santun, yang baik. Saya ini termasuk yang ya agak-agak kurang baik sedikit. Mungkin kalau tidak dipukul pakai batang sapu dulu sudah jadi hantu saya sekarang. Tapi karena pendidikan, berterima kasih saya dengan guru-guru saya dulu. Berterima kasih dengan abang-abang kelas 5 mudaber, kelas 6 ustadz. Tamat mereka praktek, sore mereka kuliah, pagi mereka mengajar. Jadi dulu zaman saya begitu. Mereka itu kuliah, paginya mengajar, sorenya kuliah. Jadi tadi kalau Ustaz Asrad Chan mengatakan nanti dibuka SMA, setelah itu ada perguruan tinggi, yang tamat itu nanti kuliah dia pagi, sorenya dia mengajar, atau sorenya dia mengajar, paginya dia kuliah.
maka itu semua adalah ada proses pendidikan. Sama seperti tanam-tanaman yang kecil. Tanam tanaman yang kecil, buah lengkeng, buah duku, buah durian, tanaman pokoknya mesti tinggal di dalam pot. Tidak bisa langsung ditanam, mati dia. Disimpan dulu di dalam pot. Kenapa? Karena akan ada yang mengganggu batangnya, akarnya, daunnya, pucuknya. Begitu juga dengan ini. Ini tanaman yang hijau-hijau. Kalau langsung dikeluarkan terganggu dia, maka disimpan dulu di pot. Nama potnya pot An-Nahl. Disimpan dulu selama 6 tahun. SD, SMP, SMA. Setelah itu barulah dia dilepaskan di tengah hutan belantara. Insya Allah kalau sudah tahan di pot, akarnya akar tunggal, batangnya sudah kokoh kuat, maka dimanapun diletakkan dia akan tetap bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah anak-anakku tamat dari SMA An-Nahl nanti, kemanapun kalian pergi bermanfaat, tidak menyusahkan orang tua, tak menyusahkan polisi, tak menyusahkan negara, tapi justru mendatangkan keuntungan insya Allah. Amin. Ini untuk santri-santrinya. Adapun untuk para bapak ibu guru, saya ini guru. Guru mengaji alif bata pernah. Guru di pondok pesantren pernah. Guru mengajar di kampus pernah. Guru mengajar di universitas pernah. Jadi guru online sudah beberapa semester. Guru di masyarakat, di tanah lapang, ceramah, tablik akbar ke kantor-kantor. Guru. Menjadi guru itu kebahagiaannya adalah ketika menengok anak-anak murid berhasil. Suatu ketika saya diundang ke salah satu pulau. Nama pulaunya tak usah disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di pulau itu, dalam acara pelatihan imam dan khotib di pulau. Tiba-tiba ada salah satu anak muda menengok saya terus. Saya tengok dia, ditengoknya saya. Saya tengok dia, ditengoknya saya. Lama-lama saya takut, jangan-jangan anak ini homo. Kenapa dia nengok saya terus dari tadi? Habis acara pelatihan, didekatinya saya. Siapa ini? Ustadz masih ingat dengan saya? Tidak. Karena banyak betul. Satu semester mengajar 10 kelas. 2 semester 20 kelas. 1 kelas 30 orang. Berarti 1 tahun mengajar 600 orang. Tak ingat lagi entah siapa-siapa. Belum lagi ceramah. Belum lagi masjid. Belum lagi kantor. Belum lagi surau. Belum lagi tanah lapang. Saya mahasiswa Pak Ustadz dulu. Oh, terus ngapain di sini? Saya sudah selesai S1 dan saya lulus PNS. Saya ditugaskan di sini Pak Ustadz. Barulah saya rasakan kebahagiaan. Begitu rupanya senangnya jadi guru, menengok anak-anak kita berhasil. Walaupun saya mungkin tak sempat menikmati anak-anakku berhasil. Satu di antara kalian ini mungkin nanti jadi gubernur Sumatera Barat. Tapi waktu itu saya sudah almarhum. Mungkin saya datang ke Sumatera Barat, kalian masih kuliah S1. Saya ceramah di Sumatera Barat, kalian masih lagi CPNS. Ketika saya mati, barulah kalian jadi gubernur. Tak sempat saya bertamu ke kantor kalian. Tak sempat saya ceramah. Tapi begitu kalian membangun pesantren, membuat rumah Quran, membantu fakir miskin anak yatim, maka setetes dua tetes mengalir juga ke makam Abdul Somad. Walaupun Abdul Somad tak pernah mengajar. Ketika ditanya malaikat, pernah kau mengajar gubernur ini Abdul Somad? Tak pernah ya Allah. Tapi ceramah pernah sekali diajak Ustaz Chan. Maka kau dapat setetes, kata Allah SWT. Kebahagiaan menjadi guru. Orang tua tidak bisa membayar guru. Uang sekolah yang ditransfer orang tua. Ini banyak orang tua sekarang komplain. Apa sekolah zaman sekarang? Sekolahnya online, tapi bayar uang sekolahnya offline. Sekolah bukan laundry, tempat mencuci. Dianggapnya anaknya nakal, anaknya jahat, anaknya buat maksiat, dimasukkan pesantren, keluar bersih. Guru bukan tukang kerja laundry. Mendidik anak ini tanggung jawab ayah, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi karena bapak ibunya tak sanggup mendidik, maka diserahkanlah ke guru. Aslinya bapak ibu ayah kalian, amak kalian mencium tangan bapak ibu guru. Tapi karena mereka tak mengerti, setelah diserahkannya ke pesantren,
masa libur ditanyanya pula, mana guru yang paling galak, mana guru yang paling garang. Mestinya guru itu dihormati dan dimuliakan, karena kita tidak bisa membayar. Saya ketika menengok anak saya suruh membaca Amma Yatasa'alun. Coba baca surat Amma Yatasa'alun Anin Naba'il Azim Alladhi hum fihi mukhtalifun Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Alam naja'alil arda mihada. Sampai akhirnya menetes air mata. Oh, ternyata guru kau lebih berhasil daripada aku, nak. Guru-guru itu bisa mendidik anak-anak kita luar biasa. Saya terus terang kalau disuruh mendidik anak-anak TK saya tak sanggup. Pernah saya diundang di Pekanbaru. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah ke sekolah kami? Bisa, saya bilang. Begitu saya sampai, rupanya yang mau diceramahi anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Satu pun tak ada anak TK itu yang peduli. Ceramah saya 5 menit, mereka berceramah pula sama kawan-kawan di bawah. Wah, ini habislah sekali ini. Hampir mati akal saya. Lalu muncul ide saya memanggil ibu kepala TK. Walau ini harimau ini mengamuk, pawangnya mesti dipanggil. Ibu kepala TK, kecil aja ibu tuh. Panggil, anak-anak bisa diam semua, diam semuanya. Di situ saya disadarkan, Abdul Somad, kau boleh tablik akbar di tanah lapang, kau boleh tablik akbar di lapangan sepak bola, kau bisa ceramah di TV, tapi mendiamkan anak-anak kecil ini kau belum tentu mampu. Itu buktinya anak-anak kecil itu tak ada yang peduli. Ceramahlah kau situ Abdul Somad, kata dia. Artinya apa? Tidak selamanya pisau silet itu tajam. Buktinya pisau silet tidak bisa memotong batang kelapa. Tidak selamanya kampak itu tumpul. Dan tidak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur kumis. Pernah ada menengok orang mencukur kumis sebagai kampak? Semuanya ada bidangnya masing-masing. Kampak bisa memotong batang kayu durian. Pisau silet bisa memotong kumis dan jenggot. Semua ada bidangnya masing-masing. Itu tak ada dalam hadis Nabi. Dapat saya dari Instagram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu guru, kebahagiaan kita sebagai guru adalah ketika melihat mereka nanti berhasil. Dan enaknya jadi guru, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, semua makhluk yang ada di bumi, orang soleh dan jin-jin muslim, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Begitu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dalam kitab Muallimun Nas Al-Khair, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, wal ard, makhluk yang ada di bumi, orang soleh dan jin-jin Islam, yastaghfir lahu, memintakan ampun untuk guru-guru yang ada di pesantren. Hattal hutu fil bahri, ikan yang ada dalam lautan, ikan yang ada dalam kolam, ikan yang ada dalam akuarium. Akuarium itu punya orang kaya. Ikannya ikan arwana, harganya 10 juta. Makanannya ulat Jerman. Tapi yang dimintakannya ampun bukan orang kaya yang punya akuarium, tapi guru pesantren An-Nahl. Ikan mas koki yang begini-gini mulutnya. Apa kata ikan mas koki itu dalam akuarium? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunkan dosa guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Bukan kata Abdul Somad dalam hadis Nabi, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta al-hutu fil bahri. Ikan-ikan dalam lautan. Wan namlatu fi juhriha. Semut-semut, serangga-serangga yang ada dalam pokok kayu memintakan ampunan untuk guru-guru. Jadi menjadi guru itu adalah kehormatan. Cita-cita saya menjadi guru sampai mati. Saya pergi ke rumah seorang profesor doktor di Yogyakarta. Sampai saya ke rumahnya, halaman rumahnya luas. Saya tengok di halaman rumah itu ada TK. Ada TK. Disitulah saya terpikir untuk membuat TK dan sekolah. Karena di hari tua saya tidak mau duduk menonton TV, sinetron, kumat darah tinggi mati. Saya mau di hari tua tetap mengajar mengaji. Saya mau di hari tua guru tak pernah ada pensiunnya. Mungkin sebagai PNS dia sudah pensiun berhenti.
tapi dia tetap mengajar alif bata, mengajar menjadi imam, mengajar hafalan Al-Quran, mengajar sampai mati, maka tidak ada putus. Andai tak ingat lagi ayat-ayat itu, maka tetap mengajarkan bunyi makharijub Al-Fatihah, bagaimana bunyi Al-Fatihah yang benar. Karena anak-anak menjadi imam. La sholata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Anak-anakku di pesantren kalian terjaga, mata kalian terpelihara. Beda kalau kalian sekolah di luar. Kenapa? Karena anak laki-laki dengan perempuan dijaga. Mana buktinya? Nih, anak laki-laki tak memandang perempuan. Yang perempuan hanya boleh menengok dari celah jendela. Beda kalau di luar. Ustadz Somad, saya stres Pak Ustadz. Ada seorang dosen, doktor, stres. Kenapa Pak Doktor? Anak saya kalau sudah keluar dari sekolah jam 12, jam 2, jam 3, tak tahu saya dia entah pergi kemana. Saya khawatir dia dibonceng pacarnya. Saya takut dia dibawa ke mall, dibawa ke karaoke, dibawa nonton. Nauzubillah, terjadilah apa yang terjadi. Tapi sekarang saya tenang Pak Ustadz. Kenapa Bapak tenang? Dia sudah di pesantren, jilbabnya panjang, aman, tak ada yang mengganggu dia. Jadi benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Saya alhamdulillah anak saya laki-laki. Anak laki-laki itu bengkaknya di kepala, beda sama anak perempuan. Nauzubillah. Tak terhitung bagaimana kerusakan sekarang yang dia tonton di YouTube, dia tonton di TV, belum lagi game online, PlayStation, judi online. Berapa banyak orang tua kena tagihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bapak kena tagihan bank 20 juta. Loh, kenapa tiba-tiba saya ditagih? Rupanya anaknya main judi online pakai handphone bapaknya. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak pesantren. Maka siapa yang mau anaknya selamat dunia akhirat, masukkanlah ke pesantren An-Nahl sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, dipotong tinggal sampaikan iklan. Datang main-main, datang kemari, tengok. Oh, ini yang Ustaz Abdul Somad datang berceramah. Inilah anak-anak kita sekalian. Ini cerita saya ini bukan mengada-ngada, bukan hoax. Ini adalah fakta dan nyata. Benteng terakhir pertahanan bangsa ini adalah pondok pesantren. Dulu orang bisa dilarang, jangan buka buku ini, jangan tonton ini. Zaman sekarang tak bisa lagi. Zaman dulu satu kampung TV-nya satu, karena yang punya TV di kampung itu cuma Pak Kades, anak RT, anak RW di depan, anak tukang di belakang. Zaman sekarang satu rumah TV-nya dua. Zaman sekarang satu orang TV-nya tiga. Tiga handphonenya, tiga TV-nya di situ. Dia bisa nonton YouTube macam-macam. Tidak ada lagi sensor. Dulu orang masih menonton TV sebelum film diputar. Film ini sudah disensor oleh Badan Sensor Film Nasional. Zaman sekarang tak ada sensor. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Yang menyelamatkan anak kita dari pemikiran liberal, sekuler, komunis, ateis, aliran sesat. Itu kejahatan pemikiran, kejahatan narkoba, pergaulan bebas, LGBT. Benteng terakhir perjalanan manusia adalah pondok pesantren. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sudah ada di An-Nahl ini, baik anaknya laki-laki, baik anaknya perempuan, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anakku, bapak ibu guru, Abdul Somad datang tidaklah menceramahi, tidaklah mengguru-gurui. Hanya sekedar bercerita tentang apa yang pernah dialami, apa yang pernah dijalani. Kedepannya kita berusaha bersama-sama. Sumatera Barat, bumi Minangkabau akan tetap terjaga, terpelihara kalau pondok pesantren ini tetap diisi oleh orang-orang yang mau mengikhlaskan anaknya, diwakafkan anak ini fisabilillah. Anak saya ini saya serahkan ke pesantren, saya wakafkan fisabilillah supaya dia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anak-anak yang sudah diserahkan orang tuanya, mereka rela berpisah tempat tidur. Jangan kalian sangka kalian dibuang oleh orang tua. Ada sebagian anak-anak ini sore-sore jam 6, jam 4 sore merenung dia di pinggir pagar, katanya jangan-jangan aku ini anak dibuang ini.
Kalian adalah anak yang paling disayang oleh orang tua. Orang tua yang nampaknya sayang pada anak, dibelikannya sepeda motor, dibelikannya handphone, dikasihnya kamar, pakai AC, pakai TV. Anak itu akan hancur. Pagi, petang, siang, malam menonton, main game online, PlayStation, main judi. Dipakai sepeda motor, ngebut sana, ngebut sini, knalpotnya dicabut, menabrak tiang listrik, mati. Ya kalau langsung mati, kalau setengah mati, patah-patah. Tapi kalian yang diserahkan ke pesantren, makan bersama kawan-kawan, sekamar bersama kawan-kawan, terpelihara dari dosa, tidak terjebak pada perbuatan maksiat. Itulah buktinya orang tua kalian sayang kepada kalian. Jangan salah sangka, jangan salah pikir. Karena kalau salah pikir, kita akan salah bicara, akan salah berbuat. Akhirnya kita menuduh orang tua yang tidak-tidak. Saya ini anak yatim piatu. Ayah saya sudah mati, emak saya sudah meninggal dunia, tak ada lagi orang tua. Kalian kalau sayang sama orang tua, datang mereka menjenguk, cium tangannya, katakan aku tahan di pesantren ini sampai tamat SMA nanti insya Allah. Amin. Nah, aminnya sedikit aja. Orang tua juga kalau menjenguk anak begitu. Jangan menjenguk anak dengan tetesan air mata. Ini ada kadang ibu-ibu nih, bapak-bapak menjenguk anak di pesantren, bawanya tisu 3 kotak. Belum apa-apa udah nangis, hilanglah semangat dia. Kamu mesti tahan di sini sampai tamat pesantren. Begitu, kuatkan. Kalau mau menangis, nanti keluar dari pagar pesantren An-Nahl, udah sampai ke tengah-tengah sawah tuh, baru nangislah di situ. Kuatkan semangat anak-anak kita. Karena kalau tidak, mereka akan lemah, mereka akan letoy, mereka akan lesu, mereka tak punya semangat di masa akan datang. Santrinya sudah, bapak ibu gurunya sudah, orang tuanya sudah, yang terakhir yang mau disentuh oleh Abdul Somad, santrinya sudah, bapak ibu gurunya sudah, orang tuanya walaupun tak hadir insya Allah menonton sudah, yang terakhir Abdul Somad. Apalah yang Ustadz lihat dari anak-anak ini? Saya sedang melihat masa depan. Apalah yang Ustadz lihat dari anak-anak ini? Mereka akan mengembangkan dunia ini ke depan. Yang laki-laki ini tak selamanya sendirian. Yang perempuan ini akan bertemu. Mereka bertemu dalam pertemuan reuni akbar Pondok Pesantren An-Nahl tahun 2041. Bertemulah mereka. Ada yang dokter spesialis, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang polwan, ada yang tiba-tiba masuk satu bawa angkot. Itu siapa? Supir angkot. Tamat dari An-Nahl. Iya. Tak kuliah di S1, S2, S3. S cendol pun tidak. Jadi dia supir angkot sekarang. Memang dia supir angkot. Tapi semua angkutan umum di Sumatera Barat nih, dia yang punya. Waduh, orang terpukau. Itu siapa? Itu pedagang durian. Hah? Tamat pesantren jadi tukang jual durian. Memang dia jual durian, tapi duriannya durian Musangking. 1 onnya 200.000. Ekspor impor 3 kontainer sebulan. Mau kalian jadi istrinya? Diam mereka. Karena dia tahu as-sukutu alamatur ridho, hadis untuk perempuan, diam tanda setuju. Makanya perempuan tak boleh menjawab iya. Dia diam saja. Anak gadis yang mengerti belajar fikih dia diam saja. Beda sama yang tak tahu. Anak-anak sekarang yang tak tahu, yang tak pesantren, kalau ditanya, mau kau nikah sama dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Mengaji fikih. Di sini pelajarannya tak bisa dihitung dengan 10 jari. Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tafsir, tajwid, belum lagi fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Kepalanya itu penuh berisi macam-macam, tapi tidak error. Banyak orang hanya 5 pelajarannya. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Error. Tapi anak-anak ini kenapa pelajarannya banyak? Belum lagi hafalan Quran, tak error. Allah menolongnya. La haula wala quwata illa billah. Allah menolong hati kalian. Allah menolong pikiran kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu kalian di rumah cukup berdoa saja. Kirim uang sekolah anak-anak, kasih mereka makanan halal.
Bapak ibu jangan kirimkan duit haram, jangan kirimkan duit riba, jangan kirimkan duit hasil korupsi. Setengah mati guru mau mengajar, tak masuk ke kepala anak. Bukan kenakalan anak. Kenakalan siapa? Kenakalan orang tua karena mengasih makan duit haram kepada anak-anaknya. Bukan salah gurunya, bukan salah anaknya, tapi salah orang tua. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Nih nasiyatin, ubun-ubun. Kenapa disebut nasiyatin kadzibatin, tukang bohong? Karena ubun-ubun otak bagian depan. Ini di dalam jantung kita ini, di dalam dada sebelah kiri ini ada jantung berdegup, berdetak. Jantung inilah yang menyemprotkan darah naik ke otak, oksigen dibawa oleh darah naik ke otak. Kalau kita makan sepiring nasi itu berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Darah haram, hasil riba, hasil korupsi, hasil tipu-tipu dikirimkan ke anak. Dimakannya haram. Nasinya halal, dukunya halal, air minumnya halal. Ada label halal Majelis Ulama Indonesia. Tapi dibeli dari uang haram. Berubah menjadi setetes darah. Dari jantung naik ke otak. Otaknya menjadi hitam, gelap, susah dia menangkap pelajaran. Setengah mati guru mengajar, keringat darah guru mengajar. Tidak ada manfaatnya. Ini orang tua mesti penting, mesti paham. Tapi orang tua kan tak hadir Pak Ustadz. Orang tua tak datang. Tapi insya Allah mereka akan menonton ceramah Abdul Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua kita akan berakhir, semua kita akan mati menghadap Allah. Yang paling penting apa? Bekal yang kekal abadi. Dibelikan mobil yang mahal, tinggal. Dibelikan rumah megah, mewah, cantik, tinggal. Tapi disekolahkan anak-anak, inilah yang menjadi amal jariah. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh. Tapi di situ waladun kan anak laki-laki Pak Ustadz. Waladun salihun, baca syarah Bulughul Maram. Kalau disebut waladun salihun, maka anak perempuan pun ikut di dalamnya. Tapi kalau disebut ibnun, maka bintun tak masuk. Begitu pilihan kata Nabi Muhammad SAW. Waladun salihun, maka anak-anak perempuan pun ikut di dalamnya. Ini banyak laki-laki bersedih. Saya sedih Pak Ustadz, anak saya yang pertama laki-laki, anak saya perempuan, anak perempuan tak ada anak laki-laki. Anak perempuan pun juga akan mengalirkan pahala. Bahkan dari anak-anak perempuan ini akan lahir cucu-cucu yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya sudah dapat, santrinya sudah, gurunya sudah, orang tuanya sudah, saya sendiri pun sudah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bisa dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikanlah santri-santri kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka ya Allah. Wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar. Allahumma surah sudurahum, lapangkan dada hati mereka untuk menerima pelajaran yang baik. Allahumma ftah lahum khazaina ma'rifatik, bukakan hati mereka untuk menerima perbendaharaan ilmu Engkau ya Allah. Allahumma ja'alhum min hamalatil Quran, jadikan mereka orang-orang yang mengemban misi Al-Quran. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran, jadikan mereka para penghafal, penjaga Al-Quran. Allahumma ja'alhum min ahlika, jadikan mereka menjadi keluargamu. Yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren An-Nahl pesantren yang penuh dengan berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Takharraja minhul ulama waz zu'ama, keluar dari pesantren An-Nahl ini para pemimpin bangsa, para alim ulama yang akan mengajarkan kebaikan kepada umat ini ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami ini dari segala yang merusak, dari sekuler, dari liberal, dari komunis, dari ateis. Jaga mereka dari riba, dari narkoba.
Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga anak-anak kami ini dari riba, dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali asatizatina, ustad-ustad kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, buya-buya kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf kepada para asatiz, kepada para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.